Selanjutnya yaitu materi dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Adi Utomo. Kepada beliau kami persilakan. Silakan dibuka surat Al-Asr, Ibu. Surat Al-Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salatullah wa salamuhu daimaini mutalazimaini ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Majelis Guru Sekolah Islam Terpadu Al-Madani rahimakumullah. Marilah kita kembali bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan begitu banyak kenikmatan. Sudah makan siang juga dari rezeki Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan makanan yang kita makan tadi diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, menimbulkan energi positif naik ke hati, ke jantung, ke otak. Marilah sekarang energi positif itu kita pergunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya naik ke mata ya, Bu. Kalau makanannya ini kalau naiknya ke mata kacau ini. Urat mata tertarik ke bawah. Harisun ala waktihi. Seorang mukmin, seorang muslim yang profesional, seorang muslim yang sejati, seorang muslim yang baik dalam pandangan Allah, itu memiliki karakter harisun ala waktihi, yaitu menjaga waktu-waktunya. Menjaga waktu-waktunya maksudnya waktu itu dipergunakan untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Dijaga dari perkara-perkara yang sia-sia. Maka oleh karena itu pada kesempatan ini kita akan membicarakan atau akan mempelajari tentang surat yang berhubungan dengan waktu, yaitu surat Al-Asr. Wal asri, demi masa, demi waktu. Ya, jadi waktu ini memang betul-betul sangat harus kita pergunakan, karena ini perkara yang penting bagi kita dan jumlahnya dibatasi. Ini perkara yang penting dan jumlahnya dibatasi, itu harus kita utamakan atau harus kita perhatikan. Waktu ini sangat penting bagi kita, karena kehidupan di dunia ini ya semuanya berkaitan dengan waktu. Dan kehidupan dunia ini
sudah ditentukan ajalnya atau batas dari waktunya itu. Coba dikurangi sedikit Mas Dede volumenya. Terlalu mendengar. Yang kecil saya. Ini yang paling sini. Itu kurangi sedikit. Ya, wal asri demi masa, demi waktu. Jadi wawu di sini ini wawu qasam ya. Wawu itu di dalam bahasa Arab banyak fungsinya. Kalau wawu yang artinya dan itu namanya wawu atof. Kalau yang di sini ini bukan wawu atof tapi ini wawu qasam. Wawu yang digunakan untuk sumpah. Ada 3 huruf hijaiyah yang digunakan untuk sumpah, yaitu wawu, ba, dan ta. Jadi bisa wallahi demi Allah, atau billahi demi Allah, atau tallahi demi Allah juga. Itu namanya 3 huruf sumpah, wawu, ba, dan ta. Salah satu yang bisa kita lihat kenapa ini adalah wawu qasam, yaitu dengan dibaca kasrohnya huruf terakhir dari kata yang dimasukinya. Jadi al-asru kemasukan wa jadi wal asri, ini menunjukkan bahwa itu adalah wawu qasam, karena wawu qasam itu termasuk huruf jar. Jadi isim-isim yang dimasuki huruf qasam itu menjadi majrur atau menjadi dibaca jar. Dan di sini tanda jarnya adalah kasroh, wal asri. Nah, di sini bukan dan masa gitu, tapi demi masa. Jadi Allah bersumpah pasti dengan sesuatu yang sangat penting. Dan banyak ya Allah bersumpah dengan waktu-waktu yang lain itu banyak. Misalnya wal laili, demi malam, wadduha, demi waktu duha atau pagi. Ada demi malam, demi waktu duha, demi waktu asar. Ya, wal asri ini ada juga yang mentafsirkan dengan waktu asar, tapi lebih umumnya wal asri ini adalah seluruh masa ya, bukan hanya waktu asar saja tapi seluruh waktu ya. Digunakan untuk sumpah oleh Allah SWT. Ini menunjukkan bahwa waktu ini sangat penting. Ini modal utama orang hidup di dunia ini. Modal utama kita hidup ya masih dikasih waktu. Kalau sudah tidak dikasih waktu berarti habislah waktu kita hidup dunia ini. Jadi masing-masing kita ini dikasih modal yang berbeda-beda masalah waktu ini. Ada yang hanya beberapa hari, ada yang sampai beberapa bulan, ada yang sampai beberapa tahun, ada yang sampai puluhan tahun. Itu waktu yang dipergunakan oleh setiap manusia untuk berbuat sesuatu di atas muka bumi ini. Apakah banyak ataupun sedikitnya waktu yang diberikan kepada manusia itu menunjukkan ketidakadilan Allah? Nah, ternyata tidak. Karena Allah itu memberikan kemuliaan kepada manusia itu bukan ditempatkan pada sedikit dan banyaknya waktu, tetapi kemuliaan itu kepada siapa? Orang yang mulia dalam pandangan Allah itu siapa? Orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang kedua, yang pertama orang bertakwa, yang kedua orang yang berilmu. Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum
walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat ya, mengangkat kemuliaan orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian beberapa derajat. Terus yang ketiga, yang dimuliakan Allah itu siapa yang ketiga? Orang yang berjuang di jalan Allah. Itu surat At-Taubah ayat 20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah a'dhamu darajatan bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah. Orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjuang di jalan Allah dengan hartanya maupun dirinya, merekalah yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Ya, kalau memang perlu kita buka aja. Yang surat Al-Hujurat ayat 13 itu mungkin sudah familiar, sudah sering didengar. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa. Dan yang surat Al-Mujadilah, surat Al-Mujadilah itu surat yang ke 58 ayat 11. Coba kita buka. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Udah ketemu? Coba Mas Dedi dibaca artinya. Ini ketemu. Android kan lebih cepat malah. Berilah kelapangan di dalam hati buktis, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah meneliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya. Jadi di ayat ini Allah memberitahu kepada kita bahwa yang akan diangkat derajatnya oleh Allah berarti dimuliakan oleh Allah melebihi yang lain itu beriman dan berilmu. Itulah makanya kita itu disuruh menuntut ilmu biar kita diangkat derajatnya di sisi Allah. Jadi Allah itu akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Sumber kemuliaan ya, ilmu itu salah satu sumber kemuliaan. Jadi ketakwaan yang pertama, yang kedua ilmu. Jadi orang yang jahil itu pasti akan terhina dia. Maka orang yang berilmu itulah yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang yang dimuliakan itu adalah para pejuang di jalan Allah. Surat At-Taubah ayat 20, surat 9 ya, ayat 20. Coba Mas Redi baca. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Ya. Jadi di situ disebutkan ayatnya ya, a'dhamu darajatan. A'dhamu darajatan itu maksudnya yang paling juaranya, paling tinggi derajatnya. A'dhamu paling agung derajatnya. Siapa itu? Beriman, berhijrah, berjihad, bersungguh-sungguh, berjuang ya Allah. Jadi kalau kita ini punya ketakwaan, punya ilmu dan mau berjuang di jalan Allah, walaupun harus mengorbankan harta ataupun diri kita sendiri, itu derajat-derajat yang dalam pandangan Allah itu tinggi. Ya. Jadi bukan pada lamanya waktu yang diberikan Allah. Tadi kan masalah waktu ya. Artinya kalau orang itu hidupnya lama di dunia ini berarti dicintai Allah. Atau sebaliknya, yang lebih cepat mati berarti lebih dicintai Allah. Itu enggak seperti itu ya.
Sering nggak kita baca di tulisan status Facebook itu, ternyata Allah lebih mencintaimu sehingga dipanggil duluan gitu loh. Kalau ada misalnya suaminya atau apanya gitu kan, ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata Allah lebih mencintai suami saya karena umurnya dipendekkan. Itu dia, kalau umurnya pendek berarti lebih dicintai. Tidak seperti itu. Cinta Allah, kemuliaan dari Allah itu bukan pada pendek panjangnya waktu. Sebaliknya ada orang yang sudah tua gitu, wah berarti mbah ini hebat nih, gak mati-mati. Yang lain mati semua, dia gak mati-mati. Betul-betul dicintai oleh Allah. Bukan, cinta Allah itu bukan terletak di situ. Cinta Allah itu pada ketakwaan, pada ilmu dan pada perjuangan di jalan Allah. Oleh karena itu banyak di antara sahabat itu yang umurnya pendek, tapi dia menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Hamzah bin Abdul Muthalib, bukan Mujahidil Hamzah ya. Hamzah bin Abdul Muthalib itu paling ya 40-an lah. Beliau belum sempat lagi melihat kemenangan Islam itu. Nah, beliau terbunuh di perang Uhud. Di perang Uhud lah terbunuh. Tetapi beliau nanti pemimpin para syuhada di surga. Sedangkan Pak syuhadanya yang umurnya lebih dari Hamzah nggak bisa jadi pemimpin syuhada gitu. Ya kan? Jadi kadang-kadang umur pendek tapi bisa meraih derajat yang tinggi di sisi Allah tuh. Karena Hamzah itu sejak belum masuk Islamnya sampai masuk Islamnya semuanya dipersembahkan untuk membela Nabi, ya. Tidak pernah gentar di dalam peperangan di jalan Allah itu, sehingga walaupun umurnya pendek, tetapi dia bisa menjadi pimpinan para syuhada di dalam surga nanti. Ya. Itu namanya hidup yang berkualitas ya, hanya sebentar tapi bisa mendapatkan derajat yang tinggi. Oleh karena itu setiap kita, makanya tadi disebutkan bahwa ada yang dimatikan cepat, ada yang mungkin diperlambat sampai usia tua. Itu bukan menunjukkan dari keadilan Allah tuh atau ketidakadilan Allah, tidak seperti itu. Karena Allah meletakkan kemuliaan tidak pada panjang pendeknya umur. Begitu juga misalnya kemuliaan itu pada tampan jeleknya atau cantik jeleknya manusia, itu tidak. Karena itu adalah yang memberikan Allah. Tapi kita kan sering kesalahannya kan di situ, Bu. Kalau ada orang yang cantik itu kan dimuliakan. Itu apa namanya, dunia materialisme seperti itu. Dunia materialisme itu yang dilihat adalah bentuk fisiknya. Kalau yang fisiknya jelek-jelek itu disuruh minggir. Kalau duduk aja yang cantik-cantik suruh di depan, yang jelek-jelek belakang. Itu bukan ajaran Islam. Ya. Makanya Allah tidak meletakkan kemuliaan itu pada sesuatu yang ditentukan oleh Allah sendiri, tidak. Cantik, jelek itu kan Allah yang kasih. Kemudian banyak dan sedikitnya harta itu juga tidak ditaruh di situ kemuliaan. Jadi Allah itu memberikan kemuliaan kepada sesuatu yang titik beratnya itu adalah usaha dari manusia, itu ketakwaan, ilmu, kemudian perjuangan itu kan dari kita. Kalau kita ingin mulia, siapapun akan mendapatkan kemuliaan yang sama itu. Itu keadilan Allah itu di situ. Kemuliaan itu bukan pada sesuatu yang diberikan Allah secara otomatis. Karena kalau seperti itu nanti akan terjadi ketidakadilan Allah. Kalau kemuliaan itu ada pada pangkat, mungkin ya anak raja yang paling mulia akan lahir langsung mulia, dia dilayani oleh semua orang, anak raja itu. Nah, kalau seandainya begitu kemuliaan diletakkan pada pangkat, ya yang tidak menjadi anak raja nantinya akan protes kan.
Maka Allah tidak meletakkan kemuliaan itu ada pada hal-hal tersebut. Nah, oleh karena itu waktu ini betul-betul harus dimanfaatkan. Karena yang menjadi persoalan bukan sedikit banyaknya waktu yang diberi, tetapi isi dari waktu itu. Ya. Yang diberi Allah, yang kita diberi Allah waktu itu diisi untuk apa? Jadi walaupun sedikit, tapi kalau isinya semuanya itu bagus ya, bisa mendapatkan kemuliaan yang sangat banyak, yang sangat lama. Tapi walaupun dikasih waktu yang lama, kalau isinya itu kekufuran, itu hanya bisa menjadi menambah seseorang itu mendapatkan siksa makin dalam tepatnya di neraka. Itu ada di surat Al-Baqarah. Coba ada orang yang ingin hidup 1000 tahun lagi. Ada orang yang ingin hidup 1000 tahun di dunia ini, tetapi itu tidak membuat dia bisa terlepas dari azab. Coba ketik Mas Radi 1000 tahun. Nah, ayat berapa itu? Surat Al-Baqarah masih di juz 1. 96 ya, betul. Ayat 96. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzahzihihi minal 'adabi an yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun. Bu Nung, coba dibaca artinya. Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab, dan Allah melihat apa yang mereka kerjakan. Ya. Jadi orang-orang Yahudi itu dibedakan ya di ayat ini, dibedakan dengan orang musyrik. Jadi maksudnya kalau Yahudi, Nasrani itu walaupun musyrik, tetapi mereka itu disebut ahli kitab. Di dalam Al-Quran itu disebut ahli kitab, karena mereka mendapatkan kitab dari Allah. Tapi kalau yang disebut orang musyrik itu orang yang menyekutukan Allah, tapi mereka tidak diberi kitab. Nah, itulah seperti penduduk Mekah. Itu perbedaannya di situ. Makanya di sini kamu akan mendapati orang-orang Yahudi itu orang yang paling tamak kehidupannya dibandingkan orang-orang musyrik. Ya, jangan kita bingung, kan Yahudi itu musyrik juga karena dia menganggap Uzair itu anak Allah. Orang-orang Nasrani juga musyrik juga karena dia menganggap Nabi Isa itu anak Allah. Tapi di dalam istilah Al-Quran, kalau untuk Yahudi Nasrani itu disebut ahli kitab. Kalau yang selain itu namanya musyrik, orang kaum musyrikin. Jadi selain Yahudi Nasrani itu seperti di Indonesia banyak ya, Hindu, Buddha, Konghucu, apalagi. Pokoknya semua yang selain Yahudi Nasrani itu disebut sebagai orang musyrik yang menyekutukan Allah SWT. Makanya isi dari Al-Kafirun itu adalah musyrik, kemudian kafir sendiri, kemudian munafik gitu. Ya, orang musyrik, orang kafir, orang munafik itu semua disebut dengan kafirun. Nah, di sini disebutkan mereka ingin hidup 1000 tahun. Tapi walaupun hidup 1000 tahun, kalau isi waktu yang 1000 tahun itu hanya menentang Allah, maka itu tidak ada gunanya. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal adabi ayyu ammar. Seandainya mereka hidup 1000 tahun pun
tidak akan bisa melepaskan dari siksa karena tidak ada perubahan dalam dirinya. Selama karakter-karakter Yahudi yang selalu menentang Allah itu lekat dalam dirinya, walaupun berumur 1000 tahun pun tidak bisa lepas dari siksaan itu. Jadi kuncinya di sini adalah perbaikan. Ada hijrah, ada perbaikan. Gitu. Ya walaupun kita 70 tahun, 100 tahun umur kita tapi nggak ada hijrah, nggak ada perbaikan dalam hidup kita, ya apa gunanya? Nah, gitu ya. Makanya kita kasihan kadang-kadang kalau orang sudah tua gitu sampai umur usia lanjut, tetapi dia tidak berhijrah, tidak berpindah dari kegelapan kepada kebaikan, tidak menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada gunanya. Hidup sebentar, banyak beramal soleh, banyak berbuat kebaikan, nah itu yang bagus ya. Hidup di dunia ini enaknya sebentar atau lama, Bu? Pengen hidup lama apa sebentar aja di dunia ini? Kalau seandainya disuruh milih, mau lama apa sebentar? Hidup di dunia ini kan sudah terbukti menyusahkan kan, Bu? Capek kita hidup di dunia ini. Harus kerja, harus cari makan, ngurusin tanggung jawab yang kita pikul, ngurusin anak, ngurusin suami, yang suami ngurusin istri, berbakti sama orang tua, itu semua capek semua. Ya. Mau makan ya harus cari dulu, mau minum harus cari dulu. Hidup di dunia ini melelahkan. Tapi anehnya manusia ingin berlama-lama di dunia ini. Nah, kalau kita disuruh milih hidup di dunia itu nggak usah lama-lama, sebentar, malah justru yang sebentar itu gampang kita mengisinya dengan amal soleh. Setan juga nggak sempat lama-lama menggoda kita. Semakin lama kita di dunia ini, semakin berkemungkinan untuk terpeleset kan. Gitu loh. Apalagi ini ujian seperti yang saya sampaikan di beberapa waktu yang sebelumnya. Dunia ini kan tempatnya ujian. Masa orang berada di ruangan ujian pengen berlama-lama di situ? Kawannya udah mau siap, dia nyantai. Senang aku diuji dalam ruangan ujian ini. Itu kalau ada yang seperti itu harus dibawa ke psikologi ya, Bu ya. Ke psikolog ya. Orang tuh kalau di ruangan ujian pasti pengennya cepat-cepat keluar, siap. Karena stres di tempat ujian itu, harus mikir, harus ini, harus itu. Kalau di luar kan bebas. Itu kalau diibaratkan sebagai tempat ujian. Kalau Nabi mengibaratkan itu penjara. Hidup di dunia ini adalah penjara. Semua dibatasi. Ini jangan, itu jangan, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Logikanya biasanya orang yang keluar dari penjara itu pasti senang. Ada nggak narapidana yang saking lamanya di penjara malah jadi kerasan itu? Saking lamanya di penjara tetap dia akan menyenangi kebebasan. Bahkan dia pun menghitung hari-harinya. Wah, 1000 hari saya di penjara ini. Setiap hari dihitung, wah tinggal 9.999. Terus dilingkarinya tuh. Semakin dekat hari keluar penjara, dia semakin bergembira. Bisa nggak kita menghadapi kematian itu seperti orang yang keluar dari penjara itu? Nah itu. Menghadapi kematian itu senang, Bu. Kita akan terlepas dari segala beban-beban. Kalau misalnya saya mati itu kan udah nggak pusing-pusing lagi mikirin sampean ini, mikir program ini nggak udah lepaskan, biar dilanjutkan yang hidup, ya kan? Lepas semua tanggung jawab itu, seperti apa namanya itu, kita memikul beban-beban berat lalu kemudian diletakkan. Bagaimana tidak senang? Makanya wabasyiril mukminin, kabar gembira untuk orang-orang mukmin itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang.
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Makanya ada nasid terbaru dari grup nasid Surjan itu. Ya, Surjan itu nasidnya, kami sadari beban berat ini sebelum mati, kan gitu kira-kira syairnya ini. Ya, jadi beban berat itu akan selalu kita pikul sebelum datangnya kematian. Begitu datang kematian maka terlepaslah beban berat itu. Jangan sampai datang kematian sudah menunggu persoalan yang lebih berat lagi. Di dunia ini udah susah, datang kematian lebih susah lagi. Nah, inilah maksudnya wal asri ini. Pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya itu Bapak Ibu. Hidup di dunia itu ya seperti ini, sudah kita rasakan berpuluh-puluh tahun, masih nggak ngerti juga kita hidup di dunia ini. Seharusnya dengan berpuluh-puluh tahun kita hidup di dunia ini sudah mengetahui karakternya. Bergaul dengan dunia ini sudah mengetahui karakternya itu. Kalau kita mau merenung, berpikir. Ya seperti inilah, pagi, sore, siang dan malam kerja, makan, minum gitu aja terus. Ya kan? Maka diharapkan nanti tidak ada kerugian lagi setelah kematian kita. Maka di sini Allah katakan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia itu pasti berada dalam kerugian. Kenapa? Karena dia tidak pandai menjaga waktu-waktunya, tidak pandai memanage, mengatur, memanfaatkan waktu-waktunya. Mereka terlena dengan kehidupan di dunia ini. Semua manusia akan mengalami seperti itu, kecuali ini yang keluar dari kerugian, ya, yang bisa keluar dari kerugian itu illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Masih beriman Bapak Ibu? Ya, tahu tandanya masih ada iman atau tidak? Iman ini kan sulit dideteksi. Jadi Allah itu memberikan cara untuk mengetahui di hati kita ini masih ada iman atau tidak. Itu ada caranya untuk mengetahui. Kalau Islam kan tertulis di KTP agama Islam gitu. Tapi nggak ada kolomnya beriman tidak beriman, yang salah coret nggak ada. Kalau ada kolom seperti itu ya semua akan mengaku beriman. Bagaimana cara mengetahuinya, cara mendeteksinya? Dalam hati kita itu masih ada iman atau tidak? Itu dalam surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal ayat 2 itu. Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Surat Al-Anfal, surat yang ke-8. Coba dibuka surat yang ke-8. Surat yang ke-8 ayat yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Coba dibaca artinya, Bu Sali. Ayat 2 Surat 8 ayat 2. Lebih kuat sedikit. Bermangan bareng kok.
Yang banter. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah ingat hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan ini pada Tuhan mereka ketawakan. Terus Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan menempatkan sebagian dari rezeki yang Tuhan berikan kepada mereka. Terus itu lagi. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mm-mm. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan menanggung segala rezeki nikmat yang mulia. Iya. Kalau iman itu memang modal dasar ya, Bapak Ibu. Jadi tidak perlu disebutkan, dia tuh harus ngikut. Kalau iman itu nggak ngikut ya otomatis sesuatu tadi nggak ada gunanya di sisi Allah. Tadi kan disebutkan kemuliaan itu apa? Takwa, ilmu, berjuang. Tapi sebenarnya ketiga-tiganya ini harus ada iman. Iman itu sudah otomatis melekat ya. Ada orang yang bertakwa tapi tidak beriman, jadilah. Masa bertakwa gak beriman? Bertakwa itu kan melaksanakan perintah Allah. Ada orang melaksanakan perintah Allah tapi dia gak beriman, itu jadinya munafik dia kan. Menuntut ilmu, pinter tapi dia bukan orang yang beriman ya, bukan. Jadi ngikut itu. Yang iman ini tidak disebutkan karena dia otomatis ngikut. Orang yang berjuang di jalan Allah ya. Berjuang di jalan Allah kalau nggak beriman ya nggak diterima. Makanya ayatnya tadi sebenarnya sudah ada beriman semua ya. Yang disebutkan tadi kan yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Kemudian yang itu tadi alladzina amanu wa hajaru wa jahadu. Nah, di sini ini disebutkan oleh Allah, orang yang beriman dengan sebenarnya itu bagaimana? Inilah cara ngetes kita masih ada iman atau tidak. Kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Ini kemudian dipraktekkan oleh para sahabat itu kalau berzikir pasti badannya itu bergerak-gerak. Jadi badan bergerak-gerak itu karena hatinya dia bergerak-gerak. Hatinya itu bergetar. Bergetar itu kan bergerak. Kayak subhanallah, subhanallah, subhanallah itu secara tidak sadar anggota tubuhnya akan mengikuti pergerakan hati itu. Alhamdulillah, 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 itu otomatis. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kalau ada orang yang berzikir diam aja badannya tuh jangan-jangan tidur, dia bukan berzikir ya. Kalau ada dalam satu area, satu tempat itu pada berzikir, dia diam saja, coba periksa, pasti tidur itu. Kalau zikir itu sampai ke hati ini bergetar, karena bergetar anggota tubuh mengikuti, itu udah otomatis itu. Subhanallah, 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 ikut ya, karena hati ini bergetar ya, disebut nama Allah bergetar. Getaran-getaran dalam hati itu disebabkan apa ya? Karena terlalu cinta, terlalu takut, terlalu khawatir, terlalu rindu, itu bisa menyebabkan hati itu bergetar. Terlalu cinta, kalau terlalu cinta itu ada di surat Al-Baqarah juga ya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu sangat besar cintanya kepada Allah. Kalau udah sangat besar cintanya kepada sesuatu, itu kalau disebutkan namanya pasti bergetar. Pasti di antara nama manusia ini ada nama yang disebutkan, kalau nama itu disebutkan Bu Ayu itu hatinya langsung ser gitu. Kalau dia ada yang sedang dicintainya. Itu ya. Jadi begitu, apa kalau seseorang itu kata Al-Quran tadi, orang yang beriman itu sangat besar cintanya kepada Allah. Sangat besar cintanya itu akhirnya menjadikan dia sangat besar juga rindunya, sangat besar juga takutnya, sangat besar juga khawatirnya. Gitu. Khawatir akan dimarahi, khawatir akan ditinggalkan, khawatir dicuekin, khawatir tidak dicakapin, itu berawal dari besarnya cinta itu. Makanya ketika disebut nama Allah itu bergetar. Kita sudah mempraktekkan, sudah semua pasti pernah merasakan itu.
Ya, yang sudah menikah pasti sudah merasakan bahwa ketika ada seseorang yang betul-betul kita cintai, hati kita tuh sedang fokus di situ, full di situ. Maka apa itu? Mau makan, ingat kamu. Mau tidur, ingat kamu. Mau mandi, ingat kamu. Jadi ketika kita betul-betul fokus hati kita itu kepada sesuatu itu betul-betul bisa menggetarkan. Betul-betul itu. Bukan kok main-main. Al-Quran ini benar ini. Disebutkan nama si A gitu. Kalau itu lagi kita cintai itu langsung ada getaran-getaran itu. Nah, harusnya seorang mukmin kita harus belajar terus sampai kepada bahwa itu kita persembahkan untuk Allah gitu. Mungkin kita kan sudah pernah mempersembahkan itu untuk manusia. Malu kita kalau tidak bisa kita persembahkan itu untuk Allah. Untuk manusia aja yang sekarang jadi suami sampean itu, walaupun akhirnya lama-lama nyesel juga, sampean juga dulunya bergetar juga kan. Masa kepada Allah kita tidak bisa melakukan itu? Kuncinya adalah fokus, terus diulang-ulang, diingat-ingat, diulang-ulang, terus dikagumi kelebihan-kelebihannya, kehebatan-kehebatannya. Manusia itu banyak sekali kekurangannya, tapi karena kita fokus kepada kelebihannya sehingga tumbuhlah rasa cinta itu. Kekurangannya banyak manusia itu, tapi pada saat kita mencintai itu kita fokusnya kepada kelebihannya. Kalau diingatkan orang tentang kekurangannya nggak mau dengerin kita. Itulah namanya cinta itu buta ya, bisa membutakan orang, bisa menulikan orang. Ya, kalau orang bilang katanya kurang tinggi, kita nggak mau dengerin, pokoknya pas saja lah. Kurang pendek, pas saja. Ya, kurang putih, segala kekurangan itu kita tutupi. Padahal itu benar-benar kekurangannya. Bagaimana dengan Allah yang tidak memiliki kekurangan? Seharusnya kita lebih mudah untuk memuji, berterima kasih, menghargai. Tapi caranya ya memang seperti ini, harus diulang-ulang. Kehebatan Allah, sayangnya Allah sama kita, rezeki yang tidak pernah putus, itu diulang-ulang terus sehingga hati kita kemudian tersambung ke situ. Maka ya mau tidak mau kita harus mengikut ayat ini. Wong ayat ini bilang kalau orang yang beriman itu ketika disebut nama Allah bergetar. Jadi kalau saya kan beriman tapi disebut nama Allah tidak bergetar, ayatnya yang salah itu berarti. Nah, itu bukan ayatnya yang salah. Kita yang harus banyak belajar. Sampai ketika disebut nama Allah itu bisa bergetar hati kita. Kalau masih ada getaran-getaran itu berarti masih ada iman. Kemudian wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Yang kedua, kalau dibacakan ayat-ayatnya, kan ini kan surat dari Allah. Nah, orang zaman kita dulu kalau lagi menyatakan rasa cinta itu dengan surat. Zaman dulu ya. Nah, dengan surat. Nah, di sini juga Allah surat banyak nih, surat 114 surat ini. Pasti bertambah kecintaannya itu, bertambah keyakinannya, bertambah kepada yang dicintai itu ketika yang mencintai itu mengirimkan surat. Jadi dengan kerlingan mata saja itu kita tahu kalau dia mencintai kita. Tetapi dengan dituliskan di dalam surat itu lebih pasti lagi ya. Lebih pasti lagi. Nah itu. Maka ketika dibacakan surat itu tadi, bertambahlah kecintaan kepada Allah, bertambahlah keyakinan, kepercayaan kepada Allah itu. Itu yang kedua. Bertambah keimanan itu maksudnya bertambah ketaatannya. Karena ulama itu menjelaskan iman itu bertambah dengan tambahnya, ditandai dengan tambahnya ketaatan. Dan iman itu berkurang ditandai dengan tambahnya kemaksiatan. Jadi tambahnya iman itu maksudnya adalah bertambahnya ketaatan kita.
Apakah bertambah secara jumlah atau kuantitas, atau bertambah secara mutu atau kualitas. Nah, itu. Kalau orang yang imannya lagi bagus, dia pasti bisa sholat lebih khusyuk. Itulah kira-kira. Kalau orang itu bertambah lagi keimanannya, pasti dia bertambah lebih khusyuk lagi. Itu dari segi mutunya. Dari segi jumlahnya dia akan bertambah. Dari yang wajib ditambah kemudian yang sunat. Ya, itu. Jadi bertambah keimanan itu adalah bertambah ketaatan. Menurun keimanan berarti bertambahnya kemaksiatan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka selalu bertawakal kepada Allah. Usaha kita itu, Bu, ya bisa dikatakan gimana ya? Oke lah kalau kita buat itu katanya usaha kita paling 1-2% aja. Bahkan kalau kita sudah paham itu, kita akan mengatakan bahwa tidak ada usaha kita itu. Seperti yang dibilang Nabi Sulaiman itu. Nabi Sulaiman, Anda memiliki kerajaan seperti ini besarnya, memiliki ilmu begitu luasnya sampai bahasa binatang pun tahu, mengendarai angin, menundukkan setan-setan. Apa kata Nabi Sulaiman? Hada min fadli Rabbi. Itu yang di kaligrafi tempat Pak Redi yang di rumah. Hada min fadli Rabbi itu kata-kata Nabi Sulaiman itu. Ya, dia mengatakan ini semua pemberian dari Tuhanku. Jadi Nabi Sulaiman menghilangkan diri di situ, menfanakan diri, yang ditampilkan hanya Allah. Nah, kalau si Korun itu kan ditanya dari mana ini hartamu Korun, dia mengatakan utituhu ala ilmin tinggi. Ini aku dapatkan karena kecerdasanku. Nah, dia yang dimunculkan, Allahnya difanakan, Allahnya ditenggelamkan. Karena Allahnya ditenggelamkan, akhirnya korunnya yang ditenggelamkan oleh Allah. Nah, itu. Jadi ketika kita itu mendapatkan hasil dari sebuah perbuatan kita, pada saat itu kita harus mengfanakan diri, kita harus menghilangkan diri di situ. Munculkanlah Allah. Jangan Allahnya yang dihilangkan, kita yang dimunculkan. Ini pembangunan ini kalau nggak saya mana mungkin. Nah, Allahnya dihilangkan, kita yang muncul. Nah, ini nggak diperbolehkan. Wah, Al-Madani kok bisa begitu cepat perkembangannya? Hada min fadli Rabbi, ini adalah anugerah dari Allah. Tapi kayak gitu tuh kalau nggak diulang-ulang, nggak dipelajari, ya itu sering lupa. Karena kita manusia tuh sukanya digelincirkan oleh setan seperti itu. Ada anak hafalannya bagus, wah ini yang ngajari siapa ya? Langsung kita pun duduknya berubah. Saya itu murid saya itu, Bu. Ya kan? Kita harus menjawab hada min fadli Rabbi, ini pemberian dari Tuhanku. Ini namanya tawakal tuh di situ, Bapak Ibu. Jadi tawakal itu adalah menyerahkan hasil usaha kita itu kepada Allah. Jangan diambil oleh kita. Gak ada kita itu. Karena kalau diurut-urutkan itu memang kita gak ada. Cobalah ada orang nyangkul, dia yang nyangkul tanah itu dicangkul, dia yang naruh ubi di situ. Begitu berbuah sekian ton panennya, terus dia mengatakan ini hasil kerja saya. Itu kalau diurut-urut itu tetap Allah, dia tetap gak ada. Coba dia nyangkul tuh pakai cangkul. Cangkul dari apa? Besi. Besi dari siapa? Apa Pak Tani itu bisa bikin besi? Allah juga yang ngasih besi itu. Tangkainya kayu pacul itu kan dari pohon. Siapa numbuhkan pohon itu? Allah juga. Terus dia tuh kuat nyangkul tadi tuh makan paginya itu piring 2 piring, dari mana tuh semua? Dari Allah. Terus dikasih dia kesehatan, bahkan proses dalam perutnya itu sehingga menghasilkan tenaga, itu sistemnya Allah yang buat. Kalau sistem itu dibikin error oleh Allah, sakit si bapak ini, bisa gak nyangkul? Gak bisa. Akhirnya gak ada kan, bapak ini kan gak ada akhirnya.
Begitulah kita semua ini. Makanya ketika datang hasil dari usaha kita itu, maka hada min fadli rabbi. Jadi tawakal itu artinya mewakilkan. Ya, jadi Allah lah yang kita munculkan. Kalaupun ada andil-andil kita di situ, kita serahkan semua kepada Allah. Kita wakilkan Allah saja udah, Allah saja udah. Kita nggak ada apa-apanya. Nah, itu namanya tawakal. Setelah berusaha ya, tawakal ini setelah berusaha, karena usaha itu diperintahkan oleh Allah. Kalau seandainya tidak ada perintah tidak ada perintah usaha, kita bisa langsung tawakal. Tapi Allah dan Rasulullah menyuruh kita untuk berusaha dulu. Seperti kisah seorang sahabat yang tidak mengikat ontanya itu. Mana ontamu? Di luar ya Rasul. Enggak, udah kamu ikat belum? Tidak saya ikat. Kenapa? Aku bertawakal kepada Allah. Rasul menyalahkan. Oh, tidak seperti itu cara bertawakal. Kamu ikat dulu baru tawakal. Kalau masih ada untamu itu, rezekimu lah. Kalau sudah kamu ikat kok hilang juga, itu punya Allah memang. Jadi ternyata Rasul mengajari kita cara tawakal itu di belakang, bukan di depan. Dan pagi-pagi cuman doa saja gak mau berusaha, terus katanya tawakal, ya gak bisa. Ini kalau kita nggak diajari Nabi kan kita nggak tahu bagaimana caranya. Kemudian yang keempat, tetap mendirikan sholat. Sholat ini jadi ukuran orang yang beriman dengan sebenarnya itu cirinya sholat menjadi ciri yang keempat. Makanya kalau katanya beriman nggak mau sholat itu ya nggak ada. Ataupun kalau ada seandainya ada ya mungkin itu imannya belum sepenuhnya. Iman kalau belum sepenuhnya kan gawat itu nanti di akhirat, bisa diterima atau tidak gitu. Karena iman itu harus sepenuhnya. Rukun iman yang 6 itu, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu juga mengimani itu sebagiannya. Allah, malaikat, nabi-nabi, hari kiamat, adanya akhirat, surga neraka, mereka beriman juga. Satu aja yang mereka nggak mau iman itu, yang mereka nggak mau percaya itu satu aja, Nabi Muhammad. Nah, itu. Apakah diterima keimanan Yahudi Nasrani itu? Ditolak, hanya karena menolak Nabi Muhammad. Kalau ajarannya kita dengar-dengarkan tuh sama, nanti ada surga, ada neraka, hari kiamat juga ada. Allah juga ada, malaikat juga ada. Makanya kalau Jibril itu menjadi Gabriel, kalau Mikael jadi Michael. Itu Pak Michael itu Mikael itu. Dalam bahasa Ibrani itu Michael itu Mikael. Tukang bagi rezeki, tukang bagi hujan Mikael. Nabi-nabi juga ada mereka, Daud, David, Ibrahim, Abraham, gitu ya, Sulaiman, Solomon, ada semua nabi-nabi itu. Cuman satu aja yang mereka gak mau mengikuti, Nabi Muhammad, ini yang diingkarinya. Akhirnya apa ya? Mereka khalidina fiha, mereka juga kekal selamanya dalam neraka, gara-gara ada satu yang diingkarinya itu. Nah begitu juga yang lain semuanya mau, sholat gak mau ya gak jadi. Ya. Percaya adanya Allah, percaya. Akhirat ada, surga neraka ada, hari kiamat ya. Salat, ini nggak mau, ini nggak bisa. Makanya di sini ada cirinya itu tetap mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, kemudian jangan rajin salat tok sampai batunya hitam, tapi pelitnya bukan main. Nggak bisa juga ini, nggak bisa juga. Sebagian rezeki itu harus diinfakkan. Jadi kalau Al-Madani punya program infak itu sebenarnya untuk mengetes masih ada nggak keimanan kita. Kalau tidak ada program itu kan jadi itu seperti alat tesnya gitu lah. Kalau sholat kan jelas azan setiap 5 waktu kan. Kalau infak ini kan harus diprogram. Kalau enggak kadang-kadang kita ya sampai setahun pun lupa itu. Setahun lupa untuk berinfak itu, makanya ada program-program infak gitu.
untuk supaya sebagai alarm dalam diri kita sehingga menunjukkan imannya itu masih ada. Karena ini menjadi ciri yang kelima, ciri yang terakhir, yaitu berinfak. Jadi semua dari 1 sampai 4 itu internal, lalu kemudian yang kelima ini mulai eksternal. Jadi bergetar hati, bertambah keyakinan kalau dibaca ayat Al-Quran, bertawakal kepada Allah, mendirikan sholat, ini semuanya pondasinya ini. Outputnya ini input. Ini setrum yang masuk. Jadi ada empat jalur untuk menyetrum keimanan itu. Outputnya itu yang kelima, membantu orang lain. Ya, membantu orang lain. Makanya kita itu harus malu Bapak Ibu ya, kalau kedermawanan kita tuh kalah sama orang yang nggak sholat. Karena orang yang nggak sholat itu baterainya nggak pernah dicas, tapi kok dia dermawan, berarti kan nggak dicas tapi bagus dia ini ya. Nah, kita yang dicas terus ini harusnya lebih baik lagi. Makanya Rasul pernah memberikan berapa itu ya, 100 ekor kambing kalau nggak salah kepada orang Badui. Lalu kemudian Rasul mengatakan ini adalah pemberian orang yang tidak pernah takut miskin, kata beliau. Minta kambing langsung kasih 100 ekor. Nah begitu ya. Jadi output dari diri seorang muslim itu adalah yungfikun, yaitu menginfakkan, berarti membantu yang bisa dibantu. Makanya termasuk pendusta agama itu yang terakhir disebutkan wayamnaunal maun. Wayamnaunal maun itu apa Bu? Serata angel kan mikir nih. Ya, tinggal 5 buat sih soalnya. Terus kudu turu. Wayamnaunal maun itu ya kikir ya, tidak mau memberikan bantuan dengan alat-alat yang bisa membantu. Tidak mau memberikan pertolongan, bantuan dengan alat yang bisa menolong. Itu wayamnaunal maun. Nah, ini orang yang beriman tidak begitu. Kalau kita bisa melakukan yang 5 perkara ini, kata Allah, ulaika humul mu'minuna haqqo, mereka itulah mukmin yang sebenarnya. Mereka itu mukmin yang sebenarnya. Berarti yang tidak punya 5 ini ya berarti muslim KW, ya, muslim yang palsu, mukmin yang palsu. Lahum darajatun inda rabbihim, mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Makanya iman tadi menjadi dasar utama untuk memperoleh kemuliaan di sisi Allah. Kemudian yang di samping derajat yang tinggi itu adalah wa maghfiratun, ampunan. Ketika dikatakan wa maghfiratun, diberikan ampunan, ini menunjukkan bahwa seorang mukmin pun pasti memiliki dosa-dosa. Cuman orang-orang mukmin itu kalau berdosa, wa idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Mereka segera ingat kepada Allah dan segera minta ampun. Kemudian setelah ditinggikan derajatnya, diberikan ampunan, barulah kemudian warizqun karim, rizki yang mulia, rizki yang sangat baik. Maksudnya adalah jannatun naim. Rizqun karim itu jannatun naim. Rizki yang baik itu adalah surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi ini sedikit dari surat Al-Asr yang belum selesai, baru 2 ayat, baru 1 ayat separuh, baru 2 ayat separuh lah ya. Ilal ladzina amanu, insya Allah nanti di lain kesempatan kita bisa sambung lagi, karena memang termasuk Al-Asr ini adalah kesimpulan-kesimpulan yang sangat luas dari kitab suci Al-Quran. Termasuk surat yang penting, surat Al-Asr ini, karena dia kesimpulan-kesimpulan dari hal-hal penting di dalam ayat Al-Quran ini.
Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya, kita isi ya dengan kebaikan-kebaikan. Pokoknya kalau bisa semua itu menghasilkan pahala gitu Bu. Kalau bisa perbuatan kita itu semua menghasilkan pahala. Cara mendapatkan pahala itu dua saja. Yang pertama diniatkan ikhlas karena Allah, yang kedua tidak perkara yang dilarang. Ya kalau perbuatan itu dibolehkan, bahkan disuruh, bahkan diwajibkan, kemudian kita niatkan itu untuk mencari ridha Allah, jadi dia pahala. Jadi dia pahala. Walaupun makan dan minum, karena makan dan minum itu diperintahkan. Ayat untuk perintah makan dan minum itu ada. Berbakti kepada suami ada. Membersihkan rumah ada dalilnya. Itu diperintahkan semua itu. Asalkan perkara itu tidak dilarang oleh syariat dan Bapak Ibu kerjakan diniatkan kepada Allah, hatinya ini harus terus berbicara kepada Allah. Mau melakukan perbuatan itu hatinya berbicara kepada Allah. Bahwasanya kita lakukan perbuatan itu untuk mencari ridha Allah. Maka jadilah dia pahala yang banyak. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari tentang bagaimana memanfaatkan waktu ya. Mari sama-sama kita melakukan perbaikan kepada diri kita sendiri.